Horas laiku. Oras le. Buang kabar laiku buang. Soalnya malah nih sehat dunian. Mari sile. Siap totong balai. Masuk tu lai. Ya. Lain lagi dia lai sonar buang. Dulu nih kantor tahun nih santai jo. Udah deh, buat proyek tai silai lancar lai. Puji Tuhan malah lumayan. Aku melancarkan ya. Kalau so sibuk do lai bah. Kasu pang tidak bah. Ang pakateo ang di kuat tu lai bah. Oh di kikar le. Anong go waktu nilai sore oh. Sore oke. Kira-kira jam 3 le. Sa wahan mo. Sa Jam tu lu malai. Ila punya aman itarong kalau mai talai. Oh oke le bu ya. Oh gimana bu? Arong sa adik proyek isan lai, adik buah lai. Bu itu pun nilai kan. Oh dulu dah mana le. Siapa tahu cocok kan masa tegas. Oke. Jepang isi mata lai dah. Oke leku. Oke, oras malai dah. Oke lai. Pak, terus le. Oras lai, Pak. Udah lai. Oh, pernah po. Aja ko bilang juga coba. Jangan nilai. Kan le. Jangan limang namo dua. Main sepeda itu ada. Langsung pra. Asus sapu sino. Ya, singkop yang itu, orang tahu di. Ang Sony di sana. Ayo, kita coba. Itu aja. Budi loh, lah itu. Adong marah proyek tadi ya di arah perkebunan. Halo. Ada kita bahkan apa kontrak ini orang sanggup dengan lagi kayak pelgaru kan ada segi modal mah sarana prasarana pembangunan orang rumah daya itu ala alat kelengkapan yang ada jadi juga dari dulu ya lagi balik gitu ada itu kurang ini kita bahkan orang kenal lagi baju jauh sekarang mau tahu lain kan jadi nilaian lah belga anak-anak nilai kita nggak udah pulang lah sang mulai banyak lagi kira-kira saya setengah mah nominal di Australia ya bank Australia mungkin di beberapa di anon ada ngotong bangun lapis tua ya kan panjang kurang lebih 3 kilometer. 3 kilometer ada. Mulai bisa subuh. Lo lah ya. Subuh anggaran na silinder di sana. Ani silinder. Bolo lah September mulai. Pemilihan. Ya. Ini tersusun lah kan. Karena dur ya tadi bu. Ini dengan anggaran saya setengah ini. Ngalah kan. Lagi berdalam langsung ke korekta. Ini gue mana nih dah. Tapi cuma nona sami. Dan gue gue. Tuh anggur lah. Terdelai ya. Orang lain mah. Nona nih dah. Tahu. Kalau memang itu dalam nandol lah ya. Buka takas penotu. Tomat tai ini kali. Tapi tidak namanya itu lah. Oh, enggak lah. Gue gue. Jadi masuk tuh kira-kira 3 malai. Lawan dapat ton. Dalam tempat panjang tai. Karena pregong itu merdeka nom. Kurang lebih saya bulan lain nama. Itu merdeka nom. Minggu depan gue balik dulu lah. Jadi salah nilai itu juga pola ya. Oke deh.
Mana rahasia perusahaan nang udah ada ini campur ini boleh kan. Apakah ini benar dengan saudara Bapak Simon? Oh iya Pak. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya Pak? Oh, silakan Pak. Ini dengan Cium Huta Barat. Saya mau tanya Bapak di kantor sekarang ya? Iya di kantor, ada keperluan apa itu Pak? Oh, saya mau ada keperluan sama Bapak. Apakah saya bisa ke kantor Bapak sekarang? Oh bisa Pak, dengan senang hati Pak. Alamat kantor saya Pak di Jalan Lorong Rencu Pak, nomor 331 Pak ya. Oh iya Pak ya, Pak. Ditunggu Pak ya. Oh iya Pak, silakan masuk. Siap Pak, oh siap Pak. Silakan masuk. Oh, dengan Bapak Cium ya. Ada keperluan apa itu Pak datang ke sini Pak, kantor saya? Ya Pak, di sini saya mau meminjam dana dari Bapak. Dan boleh tahu Pak, dana yang menurut Bapak berapa banyak? Kira-kira kalau boleh Pak, 2 ekor. Dua ya. Kalau boleh saya tahu Pak, dana ini untuk apa itu? Untuk melanjutkan usaha saya Pak. Saya. Iya. Bapak ini kerjanya sebagai apa itu? Saya sebagai kontraktor. Iya. Itu bukan uang 2M. Iya. Kalau untuk 2M nggak ada itu Pak. Dari saya. Kalau 1M ada. Atau yang Pak? 1M ada. 2M bisa untuk Bapak, tapi jangan. Gimana dengan apanya Pak? Oh, kalau konsekuensinya itu Pak, 1M itu dengan bunga 20%, itu Bapak harus bayarkan dalam waktu 1 tahun. Nggak bisa 2 tahun. Atau Itu 1M itu Bapak bisa. Sampai sekarang belum saya bisakan gitu. 1M itu 1 tahun dan bunga 20%. Terkait kepentingan ini Pak, pembuatan data-data kita yang akan dibuat surat perjanjian tentang data, sebenarnya di Tempo. Sekarang sambil lihat Pak, ketentuan yang disurat mengenai pasal undang-undangnya itu Pak, udah benar atau bagaimana Pak? Oh, Iya Pak. nah di sini Pak. Oh, kan bawaan saya di sini sebagai saksinya ada. Oh. Saksi Bapak ada? Apa atur saya bisa Pak? Untuk saya Bisa, yang penting saksi yang jelas. Ntar saya kalau Pak. Yo, bisa. Si Pak, oh, nggak masuk Pak. Pak, ya Pak. Ini Pak, Oh. yang sebagai saksi saya. Oh, ini saksi Bapak ya? Iya Pak. Kalau bisa Pak di sini tanda tangannya. Oh. Pak Kevin. Masih saya juga sini ya. Iya. Lalu. Sini Pak ya. Iya ya Pak. Kan Pak Kevin. Bisa. Ya. Sekarang saya sendiri Pak ya. Oke. Berarti surat perjanjian utang kita udah jadi Pak ya. Kalau bisa saya tahu Pak dananya secepat mungkin atau bagaimana itu Pak? Yang satu. Cepat mungkin lah Pak, karena saya minumnya cepat juga. Utang kita udah Pak ya, udah tanda tangan saksi Bapak sama saksi saya Pak ya. Iya, Pak. Tadi kita sudah tanda tangan. Berarti Pak dananya yang 1M ini Pak bisa ditransfer atau
tunai? Ya, terserah bapak juga sih. Oh, berarti saya kasih cek aja Pak ya. Baik, Pak. Nanti ini bisa diambil atas nama saya Pak ya. Cek Iya. Pak. Ini Pak. 1 M ya Pak ya. Kasih Pak ya. Oke. Kalau itu saya langsung. Oh bisa ya? Bisa. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya Pak. Mesti Pak Kak. Saksi kunci. Oh. Nilai jalan nilai. Ngambil ya. Jadi ya. Saya nggak benar di mana-mana deh. Kalau jago ya. Ada cukup gitu. Ya, jadi kalau kakak meta bersurat tadi kan. Gue deh, gue sih. Tadi ya. Ngecek lokasi baru Pemda Meta Lao kontrak perjanjian kan Kalau nih. karena mulai 3 tahun nomor 1 perjanjian ada yang berkaitan dengan administratif lah mau urus administratif kan Iya. dana fix dana rencana proyek kan naik kan Iya. kalau dia Meta gue berangkat lagi Asal sunare deh. sampai hari Minggu Meta lah Minggu deh. Gue deh, gue. Kabar mereka dong. mulai dah Oke deh. Halo Le. Oh, lagi di lokasi ini Le. Iya Le, di mana Le? Oh, kalau bisa sini Le, gabung. Iya Le, oke. Tunggu ya. Oke Le. main proyek kita ya. Jadi berapa lama lagi kira-kira targetnya selesai itu? Kira-kira 2 bulan. 2 bulan ya deh. Oh. Ini kan belum selesai. Oh, siapa? Maksudku, ngopi pasal nuk kita mana ngaya aja kan? Mana nggak jelas tuh mana nggak ada orang perproyek kan? Kodi lah. Ini lah. Sana, aduh, nabi di mana orang kasus ya kita putan. Nggak jaya nanti. Lumayan balai. No bereng lain akin, sana lancar lo proyek tele deh. Ba, itu malah na tiga-tiga orang main lancar memang. Kalau ada perjalanan deh. Lumayan. Aku long kendala kan? Paling mah nare udah 2 bulan nih, Oh, Udah nih. jika subuh mat serbia deh. Ngaco. Dua hari nare. Alam banget. Alam mah. Jadi tak waktu kendala nasing, aku kendala nilai. Nggak proyek. Amma nilai itu mersak gua mereng. Arung nare na guna cerita na kami zaman ini kan. Kung naitari mo di bapak ino yang dawa yang menunggu apa perjanjian nami setahun. Ikut tusung di no. Beli mah buat lebih berdalai. Ay makanan. Tusung di benono. Bes, sudah buat top so nilai. Be, Masalah mana sih? terus terlalu nari perjanjian nami di atas kertas di tempuh di. Tapi itu menunggu di mana nih turning menjalo penunasa sunare. Beri ini proyek itu susahin nilai. Baru kira-kira nih, biru baju masuk baju lu. Bang lu, bamar kono kulai deh bah. Cuma aku nan lain nama maka dari mana buluskan. Tuh kami zaman nilai. Mana nggak ada orang nyatan di mana masuk nilai. Ang menotro pe ulan di telepon do, di telepon, saya malas sih pak. Di hera are pak buronan. Yang bentuk semua nih ya ulah di dong udah berkencing dah bah. Yo ana le. Cibi ko pereng koy. Masuk tuh
dari kalau lain mah kan nggak be makonaino tuh proyek nilai udah ba. Gimana? Ya masuk. Pak. Aduh. Dari mana Pak? Untuk bawa, Pak. Dari kantor, Pak. Itu ya. Itu kan telepon bawa dari kemarin kan. Oh cerita Pak, sehat. Sehat. Mana? Proyek kita. Masih jalan. Bukan gini, Pak. Maksud saya telepon Bapak dari kemarin, kan Bapak mungkin dari sibuk itu. Oke Pak. Jadi dari saya kesini langsung ke sini. Nah, soalnya perusahaan kita lagi ada masalah. Jadi Mau saya di sini, langsung saya bahas masalah yang kemarin nih, Pak. apa Pak? Peminjaman kita sampai utang ini. Kan ini udah dari dulu 5 bulan ini. Sama Pak. Kredit itu pinjaman itu harus UGM lah, inilah banyak urusannya Pak. Saya sini Pak, apa belum bisa Pak bayarkan sekarang? Aduh. Gimana Pak ya? Belum bisa Pak. Soalnya punya itu masih dalam sekarang, belum masih kepake. Ya, makanya perusahaan kita lagi pahit-pahitnya lah ini Pak. Kayak masalahnya ini. Ada yang belum nggak semua. Tidak malah aku bilang Pak, uangnya masih kepake. Aku nggak ada uang. Aku mau kasih sama Pak. Misalnya Pak di sini, tak tahu dulu aku Pak. Nggak bisa itu. Ya bayar sedikit lah Pak. Gini Pak ya, kemarin memang perjanjian kita itu 1 tahun kan. Ini baru 5 bulan, kok Bapak langsung minta? Masalahnya Pak di sini, masalahnya perusahaan saya juga tidak bermasalah gitu. Itu kan sebenarnya bukan urusan saya sih Pak ya, urusan Bapak. Tapi uang yang saya pinjam pada waktu yang tepat akan saya bayarkan. Iya benar Pak. Maksud saya sini, maksud saya gini. Saya Bapak kemarin kan bukan kantor saya dengan baiknya, saya mengasihkan pinjaman Bapak. Saya juga kan niat baik di sini, tak tolong sama Bapak. Apa nggak bisa gitu? Nggak bisa Pak, serius nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada duit saya Pak. Aduh, hancur itu Pak, malah perusahaanku udah bangkrut lah Pak. Mana aku bilang Pak? Aku tuh sekarang tadi bilang tadi, aku nggak ada duit sekarang. Nggak pulang kali Pak. Nggak bisa Pak. Nah. Kalau ada, aku pun setiap baiknya, tapi karena nggak adanya ini, janganlah Bapak paksa lagi. Gimana lagi nih Pak? Aduh, sama saya pun bangkrutin Pak. Lagi uang, bank pun belum murah semua. Udahlah Pak, jangan masih ngotot aja lah. Nanti Bapak bisa saya tuntut loh, kalau kayak gini terus. Ya. Kalau Bapak udah nyampe yang namanya menuntut, aku di sini tadi tidak tolong, tapi Bapak udah membahas ke situ. Dan waktu lagi kita jumpa. Iya Pak. Udah Pak, udah. Habis Pak ya? Iya Pak. Kurang asal. Silakan masuk Pak. Pak, lihat siapa? Jangan dulu. Dengan Bapak siapa? Oh, ya, saya mengerti saya, nama saya Simon dari Bapak. Oh, saya Pak, sini ada perlu berhukum mengenai pinjaman utang. Untuk utang ini gimana Pak? Boleh disitu? Oh, ini kronologisnya Pak. Kan kemarin ada kontraktor yang pinjam uang sama saya, atau enggak?
harus 60%. Dan usaha perjanjian yang kami buat itu dibayarkan selama 6 tahun. Iya. Nah, saya sendiri itu usaha saya adalah tidak usaha. Dan bukan untuk uang. Terus saya sampai saudara yang di rumah ini, traktor ini kan belum berjalan 5 bulan. Jadi saya mau minta dipercepat ini 5 bulan ini. Maksudnya mau ditanggung? Iya. Karena kan perusahaan saya udah buka. Kalau boleh tahu kontraktor ini bagian apa? Oh, dia pembohongan itu. Ya, maksud sekarang lagi kerja apa? Kerjanya. Jadi sekarang pergi bohongan. Di bohongan dia, bangun. Boleh lihat Pak surat kerja sebelumnya? Oh iya Pak. Baik, ini Pak. Kita surat tentang tadi. Tadi Pak saya lihat Pak. Ya Pak. Ya. Dana pinjamannya kita 1 miliar Pak ya? Iya Pak. Nunggu 20% ya? Iya Pak. Oh. Jadi Pak maksud dari dana Bapak bagaimana? Ini Pak. Maksud saya datang ke sini, saya perlu bantuan hukum dari Bapak mengenai saya mau ngambil uang dari saudara Cio itu biar dibayarkan gitu Pak dalam waktu 60 bulan 5 bulan ini untuk keperluan perusahaan saya. Gitu Pak ya? Iya, sebenarnya sama Bapak. Cepat mencari dia Oke Pak, boleh masuk Pak. Dari ngomong Pak. Ya. Ini bagian dari berkas Bapak ini. Jadi kita memandang dari aspek hukum ya. Karena itu sudah dibuatnya perjanjian oleh saudara dan pihak terkait. Di dalam hal ini Bapak terbebani gitu. Karena kita mulai dari hukum perdata pasal 1320 bahwasanya saling suatu perjanjian atas kesepakatan yang Bapak muat dengan saudara Cium dan juga kecakapan membuat suatu perikatan yang saya akan dan suatu tujuan hal tertentu atas pinjaman yang Bapak setujui dan suatu sebab yang halal yang tidak ada unsur paksaan. Dan sebagaimana juga pada berkas Bapak di pasal 7-nya ditegaskan juga ya di nomor 2 yang mana bunyinya apabila ternyata jalan suara dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dan melindungi siri pada pengadilan negeri dan segala akibatnya. Jadi di mana posisi Bapak di sini lebih berat dalam perjanjian yang sudah Bapak buat sebelumnya. Terus bantuan yang Bapak berikan yang bisa Untuk upaya hukumnya kita bisa negosiasi pada Bapak Cium. negosiasi ya. Negosiasi. Kalau mereka Bapak Cium mau untuk berkenan untuk maju dengan poin dan ini Negosiasinya. ya. Kalau Bapak bersedia, kita bisa melakukan upaya negosiasi tersebut. Itu hanya buat puasa. Negosiasi sama Bapak Cium itu. Setuju Bapak? Iya, itu aja. Nah, lagi Pak, persoalan kita mau bangkrut Pak. Menurut saudara, nanti bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Bapak. Dan kalau kita mulai dibuat dalam suatu masanya, Saya setuju dengan pendapat.
Jadi Pak atas dan dari Bapak kuasanya nanti saya akan pelajari terlebih dahulu Pak dan analisis agar nanti dapat kita lakukan langkah-langkah upaya hukum dapat dilakukan. Ya dalam waktu dekat ini akan kita upayakan agar bisa berjumpa dengan Bapak Cim untuk menegosiasikan bagaimana harapan. Untuk nomor HP Bapak boleh minta? Yang bisa terpengaruh ya. Pak, berapa? Lalu 08 21 Pak 65 54 Pak 66 67. Oke Pak. Atas Bapak Simon ya Pak? Iya Pak. Oke Pak. Bapak demikian penjelasan yang saya jelaskan untuk upaya hukum ini nanti bisa kita upayakan langkah-langkah berikutnya nanti akan kabar cepat. Terima kasih Pak. Begitu Pak. Ada nih Pak, jadi Pak izin dulu Pak. Silakan Pak. Jadi saudara Simon ini sudah terpinjam saudara sebagai warga senilai 1 miliar 20% dari jangka waktu 1 bulan. Jadi jangka waktu tahun ini masih kita sudah waktu sudah mau menarik uang karena kita mencoba upaya negosiasi dengan saudara Cium. Lebih sih Pak, paket Pak. Oh. Paket dari mana nih Pak? Dari kantor pos Pak. Kantor pos ya? Ya. Pak, tolong dulu tanda tangan Pak. Bukti penerimaan paket Pak. Sini Pak. Iya. Oke, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oh, gitu dia ya. Udah pakai pengacara dia ya, kuasa hukum ya. Kurang aja tuh. Masuk. Selamat siang Pak. Oh, selamat siang. Silakan dulu Pak. Iya. Oke. Kenapa Pak? Gini Pak, kemarin itu kan saya ini Pak, kemarin itu saya dengan uang. Ini Pak. Halo Pak. Oh iya. Nanti saya kabar, saya datang dulu nih Pak. Oh iya. Ya. Pak ya. Jadi gini Pak, kemarin tuh kan saya pinjam uang dari Bapak Simo. Dengan perjanjian kami, pembayarannya bentuknya selama 1 tahun dengan bunga 20%. Iya Pak. Nah, tiba-tiba Bapak itu mengirim surat melalui pos. Saya terima ini tadi pagi Pak. Dengan maksud tujuan mengapain Pak? Saya kurang paham, makanya saya sini Pak. Kalau bisa, sudah Bapak tengok dulu. Oh ini permohonan untuk negosiasi nih Pak dari pengacara kreditur. Oh iya Pak. Iya. Jadi, Kira-kira apa yang saya bisa saya bantu Pak? saya harap Bapak bisa lah dampingi saya untuk menyelesaikan ini.
Gimana kira-kira Pak? Begitu ya Pak ya. Iya. Coba saya lihat dulu berkas-berkasnya Pak. Saya lihat dengan bukti surat perjanjian Bapak kepada kreditur Pak. Iya Pak. Oh ini berarti Bapak minjem uang kepada Bapak Simon, tapi dia mengajukan permohonan untuk melunasinya dengan di luar perjanjian. Iya. Ini untuk langkah selanjutnya ini bisa kita gugat kembali Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bagus loh Pak kalau kayak gitu. Saya nggak terima kayak gitu memang. Baik. Baru 5 bulan dimintanya. Gila itu orang kan? Iya Pak. Sabar aja dulu Pak, nanti kita selesaikan dengan kepala dingin. Terima kasih juga kepada Bapak sudah mempercayakan saya pribadi sebagai kuasa hukum Bapak. Iya Pak. Kira-kira untuk selanjutnya, kapan kira-kira kita bisa ketemu kembali untuk menentukan balasan permohonan terhadap pengacara kredit tersebut. Baik, terima kasih Pak sudah mempercayai kita untuk menangani permasalahan Bapak tersebut. Untuk hal itu Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak siap bahwa saya mendampingi Bapak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Untuk selanjutnya Pak, agar kita dapat untuk menanganinya, alangkah baiknya kita membuat surat kuasa supaya saya memiliki hak kuasa untuk menyelesaikan tersebut Pak. Mohon ditandatangani di sini Pak. Sini Pak. Iya Pak. Ya, bisa tanda tangan ini. Oke, baik Pak, untuk surat kuasa kita sudah siap. Untuk selanjutnya kita akan mengirim balasan terhadap permohonan pengacara Bapak Simon tersebut Pak. Iya. Baik Pak, selanjutnya kita akan melayangkan surat balasan kepada Saudara Simon untuk menyelesaikan kasus tersebut. Untuk hal itu, penetapan kasus Bapak kami akan pelajari lebih lanjut Pak. Terima kasih. Baik Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Oke Pak, hati-hati Pak ya. Bahkan sakuri.
Pak? Aman ya Pak? Puji Tuhan aman. Cuman walaupun banyak kendala Pak, kami juga lama di jalan ini macet. Abang juga ngajak jumpanya jauh kali. Ya biasa itu Pak, kota Medan kan macet Pak. Sini tempatnya kebetulan sejuk dia Pak, nyaman dia, asli. Makanya kita ajak ke sini biar kita enak gitu ngobrolnya. Iya Pak, oke lah Pak, nggak bawa lah Pak. BTW pesan dulu Pak, sama makanan minuman biar enak kita ngomongnya. Boleh Pak. Bentar ya Pak. Siapa? Kamu panggilin pelayannya. Mbak. Fadli. Ini Pak, silakan Pak, lihat dulu Pak. Aku mau dipesannya Pak. Bestseller semua itu Pak, minuman sama makanannya Pak. Iya baik Pak. Tapi ngomong-ngomong ini dana dari kita ya kan? Oh itu aman dong Pak. Nah, kami yang undang kok. Enak ini makan gratis. Ya. Serah aja Pak yang paling mahal Pak. Oke baik, nah, jeruk susu aja pakai es ya. Dan nggak pakai lama Bang. Oke Pak, cium. Mbak, aku naga ya, pakai susu. Ntar Pak, biar Kami dulu juga Pak. mau pesan juga Pak ya. Aku Mbak, sirsa aja Mbak, satu Mbak. Bapak. Aku manis dingin aja loh. Dua Mbak. Pak Andre. Dua aja Mbak. Teh panas dingin. Oke. Supaya Pak ya. Sembari kita menunggu minuman yang datang Pak, tentang kronologi kasus klien Bapak sudah tahu gimana Pak hubungan dengan klien saya? Ketepatan saya sendiri kuasa hukumnya, Bapak Ciung sudah banyak cerita tentang dari mulai peminjaman sampai permohonan penagihan oleh kreditur tersebut. Ya, dimana sesuai perjanjian kita Pak sebelumnya. Oh. Kita kemarin ya agar dapat jalan baiknya lah Pak. Dimana kita bisa bernegosiasi tentang hal ini. Dimana klien saya di sini ya sangat perlu uang tersebut untuk guna perusahaannya karena lagi krisis. Jadi maksudnya ini apa Pak? Kami kurang mengerti nih. Gak ngerti maksudnya di mana Pak? Ya kan ini Pak sudah ada perjanjian antara klien Bapak dan klien saya Bapak semua. Dimana perjanjian ini kan Bapak kan sudah sedemikian tahu bahwa klien saya memberikan pinjaman kepada saudara Bapak Ciung senilai 1 miliar dengan bunga 20%. Ya walaupun di perjanjian tersebut dimuatnya dalam waktu tempo 1 tahun dan sekarang masih berjalan 6 bulan, ya gimana kita persaudaraan itu saling membantu? Iya benar. Cuman dari tadi Bapak ngomongnya menjelaskan aja. Cuman maksud tujuan Bapak bicara itu saya nggak mengerti. Ini mau diapain kan gitu? Jadi kita membicarakan hal ini Pak untuk Membicarakan apa ini? bagaimana solusi terbaiknya agar kita dapat Untuk untuk negosiasikan tentang hutang piutang yang mana dipinjamkan oleh klien Bapak, saudara Bapak Cium. Permisi Pak. silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Diminum dulu Pak, diminum Pak. Kasih Mbak ya. Sini dulu Pak, biar nggak tenang kali. Diminum Pak. Ada juga memang. Kita ngobrolnya santai aja nih Pak ya. Iya. Ya. Ini Pak, maksudnya itu kita mau bahas apa maksud Bapak? Negosiasi ya benar, negosiasi. Iya. Cuman jalannya negosiasi ini mau ngapain gitu loh? Negosiasi di bidang pembelian kereta atau gimana kan? Iya, betul. Ya pertemuan kita di sini untuk membahas agar di mana klien Bapak mau mempercepat pembayaran sebagaimana dana yang dipinjamkan oleh klien saya walaupun tidak sesuai dengan perjanjian sebelum yang dibuat. Ya, kami memohonlah kepada Bapak dan saudara Bapak Cium agar mau membayar. Begitulah Pak kira-kira. Sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak Cium juga saudara Cium juga sudah cerita mengenai permohonan Bapak dari sejak kreditur menjumpai Bapak Cium ke kantor. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, Bapak sendiri kuasa dari kreditur ya Pak ya? Ya jelas Pak. Dan Bapak juga sudah mengerti prosedur-prosedur hukum kan? Dan Bapak juga sudah mengerti syarat-syarat perjanjian kan begitu? Ya jelas. Nah, mengenai tadi Bapak bilang sepertinya dari Bapak Ciung tidak dapat memenuhinya Pak, karena posisinya Bapak Ciung memberitahu ke saya dia tidak memiliki uang. Nggak mungkin lah Pak, masa
pemborong nggak punya uang, gimana sih? Ya, kita Tolong kan kerja sama ya Pak. kita kan tidak tahu sejauh itu, siapa tahu juga Bapak itu lagi posisi keadaan butuh atau bagaimana kan, sharing masalah proyek kan gitu Pak. Tapi, Pak, Dan juga Bapak sebelumnya Mak, Pak, saya potong Pak. Kita ini pinjamannya dapat dibilang pinjaman bersaudara Pak. Karena apa? Karena ini tidak ada agunan. Klien saya, saudara Bapak Simon, mempercayakan uang senilai 1 miliar untuk diberikan pinjaman kepada klien Bapak, itu dengan sukarela Pak. Ini asas kepercayaan Pak. Jadi mari kita membangunkan struktur keluarga. iya, benar, asas kepercayaan. Di balik itu juga ya kreditur, antara kreditur dan debitur kan sudah memiliki ikatan perjanjian yang dimana akhirnya sebuah undang-undang kan Ya, betul. begitu Pak. Bapak juga tahu sendiri bagaimana suatu perjanjian itu. Betul. Akan tetapi kan Pak, kembali lagi ke kita Pak. Bagaimana kita sebagai teman untuk membicarakan hal yang tidak terlalu formal ya. Kayak gini Pak, dulunya mereka udah membuat perjanjian kan begitu Pak. Ya betul. Kalau nggak percaya, dengarkan saja dulu dari klien saya. Gue nggak percaya Pak, ya jangan gitu dong. Iya, dengarkan saja dulu Pak ya. Ya, silakan. Nanti kita bahas kan Nah, gitu. Gini Pak ya, kemarin memang iya saya pinjamkan uangnya 1 miliar dari Pak Sino. Iya Pak. Terus saya pakai. Tiba-tiba Bapak itu ini masih berjalan 5 bulan, udah diminta sekarang ya kan. Aku nggak ada duit. Apa mau aku kasih? Memang kemarin Bapak itu datang ke kantor itu. Kuusir. Wah, Ya usir lah. sampai begitu Pak. Jadi aku nggak ada duit. Masa Bapak langsung ngusir klien saya? Iyalah Ya Pak. nggak boleh dong Pak. Itu hak saya kan. Itu kantor saya. Betul. Iya. Yang tidak mengganggu Pak. Nah, biar Bapak tengok ya. Kami ada perjanjian. Nah, ini. Iya Pak. Coba Bapak tengok dulu. Ini saya sudah baca sebelumnya Pak. Ah, Sudah jadi? tahu. Ya kan, tapi kan Pak, kita kan mencari solusi yang terbaik Pak. Gimana pertemuan kita hari ini? Mohon maaf dulu Bang, begini aja lah. Benar, mencari yang terbaik. Cuman kan di balik ini juga Bapak sudah melanggar suatu perjanjian. Yang dimana sudah ada keterikatan kan gitu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maksud melanggarnya di mana Pak? Ya kalau Bapak masih memaksa kami untuk membayar, kami tidak ada uang, mau jadi apa coba? Kita kan bukan unsur paksaan sekarang Pak. Kita kan bicara baik-baik. Dari tadi sampai saudara klien saya sendiri menjelaskan, Ya, Bapak jangan malah bilang- bentak-bentak jangan dia. Kita melanggar. Kita bicara baik-baik. Melanggarnya di mana gitu Pak? Baik-baiknya begini aja, kami tidak bisa membayar Sebab karena saudara uang klien saya tidak ada Pak. Jadi mau jadi apa kan gitu? kok Bapak yang tahu? Jelas lah karena dia udah cerita kan gitu. Ya, Bapak- Udah saya kuasa hukumnya, sekarang hak Bapak sepenuhnya di kuasa tangan hukumnya saya. baru Pak, baru. Belum tentu Bapak tahu semua totalitas. Dari mana apa menurut Bapak? klien Bapak cium. Saya percaya dengan klien saya Pak. Ya, Bapak memang Apa udah, bedanya Bapak percaya kepada klien saya Bapak sendiri? Bapak memang udah lihat detail Sudah. bagaimana profesi Bapak cium ini. Sebelumnya saya sudah pelajari kasusnya Pak. Bapak udah pelajari belum? Bukan kasus Pak, biodata dari Bapak cium ini Bapak memang sudah tahu belum? Nah sekarang saya menanya Bapak. Bapak mengerti kan suatu perjanjian? Mengerti? Terus di dalam kata perjanjian apa Pak isinya Pak? Iya. Lain bicara dari perjanjian Pak. Pinjaman ini dilakukan secara apa, Pak? Secara sukarela. Di atas secara hitam. kepercayaan. Jangan bicara sukarela. Sama kepercayaan nih. Jangan bicara sukarela Pak. Sukarela dong, Pak. sebagai kuasa- Jaminannya tidak ada, gunanya tidak ada. Jangan begitu dong Bapak. Kenapa dipersetujukan Pak? 1 miliar Dia besar, sambil besar putih. tidak? Benar. Klien saya berarti bagus, memberi pinjaman, jangan begitu dong Pak. Iya. Maksud Bapak sekarang apa kan gitu? Berarti kan klien saya memberikan kepercayaan penuh kepada klien Bapak. Benar. Membicarakan kepercayaan penuh. Kalau jika Bapak percaya, memberikan kepercayaan kan kepercayaan di sini itu kan 1 tahun. Begini aja Pak. Kan gitu Pak. Namanya kita manusia, feedback itu harus ada Pak, saling membantu menolong. Benar. Kita nggak bisa hidup sendiri Pak. Jika kami tidak dapat memenuhinya, Bapak cium bagaimana dia sebagai pemborong, dia dapat berhasil menggaji karyawan. Ya kan karena terbantu juga karena pinjaman dari klien saya, kan begitu Pak sebaliknya. Sejauh itu kita klien tidak- saya sedang dalam masalah, ya terlilit hutang, ya tolong dibantu dong. saya sebagai kuasa hukum Pak, sejauh itu saya tidak mengurusinya. Intinya dia cerita kepada saya ingin meminta saya untuk melindungi dia sebagai saya kuasa Ya hukumnya. memang begitu, ya kan itu tugas, Benar. memang tugas kita itu Pak. Akan tetapi kita bicara yang baik-baik dengan kepalingan agar bagaimana solusi Benar, terbaik. baik-baik Pak. Dari tadi Bapak aja yang ngegas, soalnya Bukan ngegas. klien Bapak- saya sendiri cerita. Bapak bicara yang aneh-aneh, ada ya pelanggaran lah segala macam lah. Jelas Jangan lah, begitu Pak. dong. Yang Bapak klien- datang klien mendagih. saya diusir. Memang Jika klien Bapak diusir itu karena dia masih ngotot Pak. ih,
Dia juga cerita kepada saya, Ngotot-ngototnya, dia Pak. udah menolak tapi dia memaksa. Jangan begitu dong, minum susu aja. Dia hak kan di dalam rumah sendiri kan, di kantornya sendiri kan, Pak? Iya, setelah dapat apanya langsung gitu, dibuang mentah-mentah gitu. Bukan dibungkam mentah. Jangan Intinya gitu dia tidak melanggar perjanjian itu, Pak. Dia akan tepati 1 tahun berikutnya. Memang tidak melanggar. Ini Terus? kan kebutuhan sesama, Pak. Ya saling menolong dong. Benar. Jadi kan- Gimana Makanya kami kita mau? bicara dingin, Pak. Dingin. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Enak. Iya, dari tadi kita dingin ya, Pak. Minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak. Ingat ya, Pak. Klien Bapak ini sudah diberikan pinjaman. Tidak tahu diri ya, Pak. Maaf cakapnya. Bapak jangan bicara yang nggak tahu diri, Kenapa Pak. rupanya, Pak? Sekarang dia kan memenuhi sesuai dengan 1 tahun berikutnya kan gitu, Pak. Mau memenuhi. Terus Tapi kan dalam kenyataannya pada saat ini kan klien saya sedang butuh suntikan dana. nah sekarang kalau dia butuh dana, kenapa nggak minjam aja? Yang dipinjam kurang, Pak. Sudah dilakukan peminjaman di 2 bank. Masih kurang. Begini aja lah, Pak. Kami keberatan dengan permohonan ini pada hari ini. Kami tidak terima dan kami tidak dapat memenuhinya, Pak. Kok Bapak sih yang tahu-tahu nggak dapat memenuhi? Maksudnya gimana? Kan dia udah cerita, Pak. Sekarang ini saya kuasa hukumnya. Saya mengetahui segala semua kasusnya kan begitu. Apakah memang betul itu? Iya. Sebenarnya sudah dilimpahkan kepada saya, Pak. Iya, saya Dan tahu. ada ini surat kuasanya, Pak. Tahu. Bapak ingin dia? Kalau enggak gini aja, Pak. Kita gugat aja gimana? Kami gugat aja. Dasar apa Bapak menggugat? Ya karena di sini Pak memaksa kami untuk memenuhinya, Pak. menggugatnya dasar apa, Bapak? Karena kalian melanggar perjanjian, Pak. Suatu Bapak belajar perjanjian. lagi dong, belajar lagi Fakultas Hukum. Belajar di Jangan mana, begitu Pak? dong, bukan Bapak, menggugat. Dasar apa? Bapak ini. Ih, memang Bapak ada dilukai hatinya atau bagaimana? Kita Aduh. bicara baik-baik. Bapak bicara suruh saya belajar. Bapak aja nggak mengerti suatu perjanjian bagaimana. Bukan tidak mengerti, Pak. Memang yang Bapak sampaikan betul. Sebagaimana ada suatu perjanjian yang mengikat antara klien saya dan klien Bapak. Akan tetapi mengingat bagaimana ini sesuatu yang tidak kami inginkan, di mana cash major, ya itu kebutuhan yang mendesak. Di mana kami perlu uang yang dipinjamkan klien saya kepada klien Bapak. Ya begitu kira-kira. Benar yang Bapak katakan. Cuman jatuhnya sekarang. Walaupun jika Bapak mendesak, bukan berarti Bapak mendesak kami juga. Ini kita- Berarti Bapak melanggar suatu perjanjian dong. Ini Kalau bukan begini, mendesak, Pak. gugat aja ke pengadilan gimana, Pak? Kita gugat ke pengadilan gimana? Ini bukan mendesak, Pak. Ini kita bicarakannya baik-baik. Bapak tadi bilang mendesak. Bapak menggugat ke pengadilan itu butuh waktu. Kami nggak peduli, Pak. Intinya kami nggak bisa bayar. Bagaimana? Kami pergi aja. Kami nggak keberatan dengan pertemuan ini, Pak. Ya, jangan gitu dong, Pak. Kita bicarakan baik-baik dong. Dari tadi kita bicara baik-baik, tapi Bapak masih ngotot ingin membayar kan gitu. Kami nggak mampu, Pak. Bapak pengacara masa bicaranya langsung Bukan gitu. sepintas? Bapak nggak ada etikat baik. Ini dari tadi sudah saya bilang. Etikat baik di Kami mana? tidak dapat memenuhinya, Pak. Sebelumnya kan sudah ada percekcokan antara klien Bapak dan klien saya. Bapak di sini sudah melanggar Ya, itu asas suatu memang di luar perjanjian. kita. Bapak juga sudah melanggar asas suatu perjanjian, Pak. Di sini. Saya juga dapat bisa menggugatnya loh, Pak. Gimana? Ya jangan gitu dong, Pak. Ya kita bicarakan baik-baik dong. Bapak sesama Dari tadi Bapak lawyer- bicara baik-baik. sama baik-baik. lawyer masa ngomong begitu, Pak. Begini saja, Tenang Pak. dong. Kami siap mau ke jalur kemanapun kami siap. Intinya kami tidak dapat memenuhinya. Gitu sekarang intinya. Kami tidak dapat memenuhinya. Jadi begini, Pak. Ada tawaran dari klien saya. Ya, sebagaimana pembayaran ini bisa dilakukan secepatnya dengan bunganya ada 20%, kita kurang 10%. Bagaimanapun itu, Pak, kami tetap keberatan. Keberatannya di mana, Pak? Kami tidak dapat memenuhinya. Percuma, Bapak Bunga sudah potong. besar kita kurangi, Pak. Percuma, sekarang bukan bunganya yang tidak ada, melainkan suku pinjaman juga kami tidak dapat membayarnya, Pak. Apalagi bunga. Tidak ada artinya bunga dipotong kan? Ya, Coba, Bapak mau beli jagal. Jika kami tidak ada duit, gimana membelinya coba? Intinya kan sekarang kami tidak bisa dapat melunasinya. masa tidak ada uang. Oh, jelas dong, Pak, klien saya juga. Bapak cium pemborong loh, Pak. Masa Loh, Bapak nggak tahu sih ya? Pemborong. Harta kekayaan Bapak cium. Itu urusan dia, Pak. Intinya dia tidak ada duit, Pak. Saya juga tidak ada narah ke sana untuk mengurusi suatu profesi dia kan. Intinya dia memberitahu kepada saya, dia keberatan bahwasanya Bapak memaksa atau kreditur memaksa supaya klien Bapak memaksa supaya melunasinya. Betul, klien Bapak. Sementara dia tidak ada uang katanya. Iya, betul.
klien bapak tidak ada duit. Benar. Jadi kehadiran saya di sini ngapain menolak? Ya setengahnya Walaupun setengah Pak, kami tidak ada. tolonglah pak. Jadi kita unsur kekeluargaan ini pak. Jika Bapak minta tolong kepada kami minta tolong kepada siapa Pak? Ya tolonglah pak kerjasama ya pak. Bagaimana agar dapat solusi pak yang terbaik. Bapak dari tadi minta tolong, Bapak aja nggak menolong kami. Udah kami bilang nggak ada uang Pak. Bagaimana yang mau menolong bapak pak? Ah kalau begini gini aja lah Pak. Kami keberatan untuk pertemuan hari ini. Klien Bapak mau tunggu pinjam, aja Pak, selanjutnya. klien saya. Kami gugat aja selanjutnya. Bapak tunggu aja panggilan selanjutnya. Ayo berangkat yuk. Tahu deh duit dia. Bagaimana nih Bapak Andre? Ya kita bujuk aja nih atau Dibujuk lagi. Atau enggak negosiasi lagi ya kan? Negosiator aja lah ini. Udah pening aku ini. Utang udah melilit di mana-mana. suruh bapak aman itu pak. Kita pengacara ya bisa kita eksekusi. Sudah yakin aja bapak. Kalau soal Ya, itu bapak serahkan aja sama kami berdua. Tentang kasus dari Bapak Simon bagaimana Bapak Andre? Kira-kira kemarin kita kan nggak jumpa kita selisih paham. Gimana titik temu kemarin? Ya, saya kira itu berat untuk kita dapat perbaikan karena bagaimanapun ya klien kita yang kemarin diberatkan. Ya, kalau kita tunggu negosiator dalam hal ini bagaimana kira-kira? Ya, Pertama kita minta maaf dulu pada pihak mereka kan. ya lah itu pasti, itu Ya. pasti. Lalu kita seperti yang Bapak bilang tadi lah. Kita tunjuk negosiator ya. Iya. Itulah kita buat langkah selanjutnya. Kira-kira kalau negosiator bisa tercapai, Iya, nanti selanjutnya kita hubungi saja mereka. kalau kita hubungi ya. Iya. Sekarang lah kita hubungi Pak Di telepon ya. Iya, biar langsung dapat. Kuasa hukum ya kita telepon langsung ya. Ini kuasa hukumnya bandel juga ini kemarin Iya. itu. Keras dia Pak. Bukan keras-keras apa, keras karena selisih aja ya kita. Kalau nggak ya kita gas ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa Pak? Ini Pak dengan Joshua, kuasa hukum dari Bapak Simon yang kemarin kita jumpa di kafe. Gimana kabarnya Pak? Sehat nggak Pak? Oh siap Pak. Posisi lagi di mana ini Pak? Oh, lagi sidang. Lagi ada waktu kosong ya ini Pak? Boleh tidak telepon ganggu nggak Pak? Sebentar lagi berangkat nih Pak. Nah, kenapa itu Pak? Sebelumnya Pak, kita mau minta maaf Pak atas ketidaknyamanannya kemarin kita pertemuan yang kemarin di kafe. Karena ada sedikit gesekan ya, antara selisih paham antara Bapak, klien Bapak dan saya, kita klien saya. Ya. Jadi Pak, tentang perselisihan kita yang kemarin antara klien kita, pihak-pihak terkait, bagaimana Pak usul dari saya kita tunjuk seorang negosiator yang berkompeten pada bidangnya. Kira-kira bagaimana begitu Pak? Agar di mana bisa kita temukan jalan terbaik untuk klien kita. Oh, maksud Bapak ini memang menyelesaikan masalah ini melalui mediator Pak ya? Iya. Negosiator ya Pak ya? Melalui seorang negosiator. Begitu kira-kira Pak. Ya, kalau ini bisa yang terbaik Pak, tak ada masalah Pak. Boleh Pak ya? Kira-kira gimana Pak yang terbaik Pak? Kalau aku ada sih Pak, dapat info dari teman di kantor kita Laufim itu bagus-bagus Pak. Negosiatornya pun mantap-mantap di situ Pak, udah terkenal. Ya kalau Bapak ada waktu boleh kita kunjungi dan kita lihat bersama Pak. Ya kan agar terus benerang, agar tidak ada tumpang tindih, salah paham antara Bapak dan saya kan. Kita sama-sama ke sana. Bagaimana kira-kira Pak? Begitu Pak ya? Iya Pak. Nanti Bapak sendiri bekerja sama pihak negosiatornya ya Pak ini? Ya tidaklah Pak, oleh itu kan Pak, saya kan terus terang Pak mengajak Bapak serta klien Bapak pun kalau mau ikut pun ya boleh saja. Kita jumpai negosiatornya. Ini pun negosiatornya saya tidak pernah kenal, akan tetapi Pak, isu dari teman-teman ya predikat terbaik di Kota Medan.
nomor 1 dan 2 ya anggota-anggotanya. Kebetulan orang Batak juga Pak, setahu saya. Nah, lanjutan yang tadi. Negosiator tadi Pak ya? Iya, tadi kan Bapak bilang negosiatornya nanti sekongkol sama saya. Ya nggak mungkin lah Pak. Makanya saya kan ajak Bapak terus terang, biar kita sama-sama mengecek di Laupim hak kita. Kalau begitu Pak. Oke Pak. Kalau begitu ya nanti saya negosiasikan lagi Pak ya. Berapa Pak? Kira-kira hari Rabu ini bisa Pak? Biar kita lebih cepat kan lebih baik Pak. Rabu ini Pak ya jam berapa itu Pak? Rabu kira kita jam 9 pagi Pak. Karena kan kalau sore Pak udah bepergian semua mungkin Pak. Oke baik Pak, nanti saya kabarin. Bisa Pak ya? Boleh minta alamat Bapak biar saya jemput dari rumah nanti biar kita bareng nanti Pak ke kantor Laupim anak kita. Oke ya Pak, makasih ya Pak. Shalom. Ini Pak tentang janji kita yang semalam berhubung ya Pak ya. Biar cepat. Speaker Pak. Kendaraan kita udah sipil Pak. Halo, selamat pagi Pak. Ini Pak janji kita yang semalam, di mana kita ingin bertemu dengan negosiator di kantor Laupim kita. Kira-kira pagi ini ada waktunya Pak, biar kami ke rumah Pak. Kesempatan saya jam 10 ini mau ada acara Pak. Kalau bisa jam 8 aja datang gimana Pak? Sekarang ini saya lagi di rumah nih Pak. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Ini kami langsung jalan ya Pak ya. Oke Pak. Di mana Pak ya? Oke Pak, siap Pak, siap Pak. Sekarang cepat Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak Andre, berangkat kita Pak Andre. Pagi bawa puri. Oh, pagi Pak. Lagi santai Pak. Wah, iya Pak. Duduk Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat Pak, ini ketepatan lagi di Rumah kita Pak. Boleh permisi ya Pak? Boleh Pak, boleh. Biar enak ngomongin kita. Iya Pak. Tentang janji kita yang semalam nih, bagaimana? Kita ketemu negosiator di Laupim Halak. Oh, Bapak hari ini kosong kan, nggak ada acara kan? ketepatan memang jadi sedang diundur Pak ini. Memang katanya kira-kira jam 1 lah Pak. Oh, jam 1 siang ya? Iya Pak. Ini kita berangkat langsung gimana Pak? Udah sarapan Bapak? Atau sarapan di luar aja kita? Nanti aja lah serapan kalau yang cepat Pak. Ya nggak apa-apa, sekalian di jalan nanti di luar kita sarapan. Oh, iya, iya. Boleh aja Pak. Gimana tahu kan ada yang enak di jam ginting, kalau BPK kita Pak. Aja lah Pak, sebelum saya Tunggu aja yang jalan ya. tunggu selesai. Iya. Dulu kita di Kan gitu Pak, soalnya saya juga mau cepat ini. Oh, ya kalau gitu kita langsung berangkat aja Pak. Boleh Pak. Oke Pak. Oke, sekarang nih Pak. Sekarang Pak. Oke Pak ya Pak. Pagi Pak. Oh, selamat pagi. Silakan. Silakan masuk. Permisi. Ya. Dulu. Sudah Pak. Ada kepentingan apa Pak? Kita pertama lagi Pak. Jadi begini Pak. Sebelumnya kita ada permasalahan dari Jadi ini mau konsultasi hukum atau bagaimana? Oh tidak Pak, jadi kita ingin mencari negosiator terbaik untuk menjadi penengah di antara masalah yang dihadapi klien kami masing-masing. Tapi kita sebelum masuk ke permasalahan, saya tahu dulu kepentingan bapak-bapak sekalian ini karena dia kapasitas bapak-bapak sekalian itu sebagai apa? Oh, ini Pak, saya dari kuasa hukum kreditur Pak. Saya dari kuasa hukum kreditur Pak. Bapak. Saya sebagai asisten pengacara. Jadi orang bapak-bapak sekalian datang ke sini untuk mencari negosiator. Iya betul Pak. Ke depan nanti kantor kita pengacara-pengacaranya banyak juga yang bertindak sebagai negosiator. Iya betul Pak. Nah, ini saya ingin tahu bapak-bapak
kan ingin menunjuk siapa, atau ada opsi lain. Misalnya negosiatornya kami menunjuk, ada dua opsi, orang Bapak itu yang menunjuk atau kalian menunjuk siapa dari kantor. Itu dia dari Bapak, dari mana? Kalau menurut saya sih baiknya bapaknya menentukan Pak yang dapat saya itu. Nah, kalau dari saya sih Pak, karena saya yang menjawab ini ke kantor Bapak, ya kiranya agar Bapak seperti penjelasan dan tidak keterkaitan Bapak dan saya. Nah, kali ada kecurigaan. Di dalam kantor kita ini Pak berada di Pulau. Jadi kesempatan tempatnya ini sudah menyambut koordinasi. Jadi sekarang yang free adalah saya sendiri. Saya juga adalah seorang negosiator. Kalau Bapak berkenan, saya bisa melakukan diri saya. Jadi Bapak yakin, saya bisa menunjukkan kualifikasi saya sebagai negosiator. Kenapa? Kalau menurut sih boleh Pak. Ya kan saya mau bawa sendiri. Dari Bapak ada mau tidak? Kalau saya oke aja sih. Mana baik ya kan? Itu jadi sekarang saya mau mengenalkan juga penjelasan dari Bapak sekalian tentang bagaimana sih permasalahan ini. Baik Pak, begini. Sebelumnya ceritanya klien saya sebagai meminjam ke pihak saudara Simon. Jadi dalam surat perjanjian itu mereka membuat suatu perjanjian dengan bunga 20% pinjaman 1M selama 1 tahun. Tetapi setelah berjalannya waktu demi waktu, 5 bulan kemudian mereka meminta agar kami melunasinya. Begitu Pak kira-kira. Benar begitu Pak ya? Benar Pak. Kami keberatan Pak karena klien saya tidak mampu untuk melunasinya. Baik. Jadi kalau itu saya sudah kita sudah tentang permasalahan Bapak. Nah, sekarang saya legalitas sebagai negosiator. Iya. Ada kita. Surat penunjukan saya sebagai negosiator sah. Ya. Karena negosiasi dengan hal-hal berhubungan. Jadi dalam hal ini Pak, supaya saya punya legalitas sebagai negosiator, yang akan melaksanakan negosiasi. Negosiasi dalam hal permasalahan hukum yang dialami oleh kedua pihak. Karena ini kita butuh membuat suatu perjanjian penunjukan. Ini formatnya surat penunjukan Pak ya? Iya Pak. Kita akan dibaca dulu Pak sebelum kita datang. Nah, di dalam itu juga dimuat nanti tentang visa ya Pak. Kalau itu tidak bisa diulang lagi Pak, itu sudah dipatok. Oke baik Pak. Mau izin Anda. Jadi kalau boleh tahu Pak, Bapak dalam profesi sebagai negosiator udah berapa lama? Nah, ini sudah 10 tahun Pak. Sudah 20 tahun ya Pak? Ya, itu juga Pak. Paling besar sekarang kuliah S3 di UI. Saya datang dulu. Oke baik silakan. Dicek pandai. Silakan.
ini setelah kita telah menjadi usaha pemerintahan bahwa saya sebagai negosiator melaksanakan negosiasi nanti dan pihak menuntut dan itu maka itu nanti ini saya berwenang untuk memanggil kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan negosiasinya. Nomor telepon saya mohon disimpan Pak. Boleh minta Pak? Berapa ya Pak? 0823 Ya Pak. 165. Nah, sehubungan dengan itu Pak, supaya saya nanti bisa mengkomunikasikan kepada kedua belah pihak kapan waktu dan tempat dilaksanakan negosiasi. Nah, kalau boleh saya minta nomor HP Bapak, Pak tidak. Boleh satu nama pun bisa. Kalau selanjutnya kami tunggu ya. Nah, dalam pertemuan selanjutnya nanti kita langsung saja ke negosiasinya Pak. Setuju Pak? Setuju Pak. Jadi ini saya mau tanya Pak, apakah di dalam negosiasi kita nanti itu pihak yang bersangkutan harus dihadirkan? Kedua belah pihak dari pihak kreditur dan debitur bisa dengan sendiri-sendiri datang, ataupun kalau memang nanti bapak-bapak berdua adalah sah sebagai kuasa hukumnya, pihak kreditur dan debitur menginginkan kehadiran kedua belah pihak dalam artian kuasa hukumnya, maka bapak-bapak sekalian selaku kuasa hukum dapat juga hadir. Oke, baik Pak. Nah, karena itu nanti pada saat dimulai negosiasi, saya juga akan memberikan berkas-berkasnya Pak. Nah, dengan itu mohon diperlihatkan berkas-berkasnya Pak. Siap Pak, siap Pak. Salah satunya surat perjanjian utang piutang. Yang kedua adalah surat kuasa yang telah dikuasakan pada sekalian. Siap Pak, siap Pak. Nah, selanjutnya nanti saya kabari tentang kapan dilaksanakan negosiasi. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan waktunya sini. Pak ya, permisi Pak ya. Siap. Ya kalau bisa Pak, pihak debitur di sini dan kreditur di sini Pak ya. Boleh Pak. Pak, apa ini Pak? Ya Pak, saya juga Pak. Apa ini Pak? Iya Pak. Ya Pak. Ini Pak. Lain dulu Pak. Silakan dulu Pak, silakan. Yang sebelah saya adalah pihak debitur benar Pak. Benar Pak, saya sendiri Pak. Sebelah kanan saya Dari pihak kredit Pak. ya. Sehubungan dengan yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya di dalam pelaksanaan negosiasi kali ini, tahapan pertama kita adalah saya selaku negosiator ingin memeriksa berkas-berkas Oh, tersedia Pak. yang ada. Tersedia Pak. Dan karena surat perjanjian, surat kuasa. Ini Pak, surat perjanjian. Ini surat kuasa saya Pak. Surat kuasa, surat perjanjian dari satu belah pihak tidak masalah Pak ya. Iya Pak. Nah, yang penting isinya sama kan? Sama Pak. Surat kuasa khusus. Bapak Korisman Daulatul Tom SHMH. Benar Pak, saya sendiri Pak. Bapak Dr. Joshua Itumorang SHMH ya. Benar Pak. Oke, baik. Ini surat perjanjian utang piutang ya. Pinjaman sebesar 1 M Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Baik Pak, ini hanya sekilas membaca kembali. Ya, kasusnya sudah saya klarifikasi dulu. Nah, saya juga mengatakan sebelumnya bahwasanya saya ingin menunjukkan kualifikasi saya, bahwa saya adalah seorang negosiator yang sah ya. Saya tunjukkan sertifikat negosiator saya dari beberapa law firm top di Indonesia. Ya, akan dibaca supaya bapak-bapak sekalian tahu saya punya kompetensi di dalam negosiasi ini. Terima kasih Bang. Nah, saya bawa memang hanya beberapa saja.
Sehubungan dengan itu juga saya perkenalkan pada negosiasi kali ini saya membawa seorang notulen yang akan mencatat pokok-pokok dari negosiasi kita pada hari ini, dan pada akhirnya nanti jika negosiasi kita ini mempunyai hasil, maka akan dibuatkan sebuah MOU atau nota kesepakatan bersama. Nah, nota kesepakatan bersama ini juga nanti akan kita daftarkan di kantor notaris supaya punya legalitas, ya kan? Nah, apakah kedua belah pihak setuju? Setuju Pak, setuju. Setuju Pak ya? Setuju Pak. Jadi saya berikan kesempatan dulu kepada pihak kreditur. Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan dari pihak kreditur dalam hal ini terkait dengan perjanjian utang piutang? Apa kepentingan itu? Sementara di surat perjanjian utang piutang sudah tertera dengan jelas bahwasanya jangka waktu pembayaran hutang adalah selama 1 tahun dan bunga sebesar 20%. Namun belum mencapai 1 tahun, pihak kreditur sudah meminta pelunasan hutang. Apa kepentingan sebenarnya dari pihak kreditur dalam hal ini sehingga terjadi hal demikian? Oke Pak, baik Pak. Sebelumnya saya sebagai kuasa hukum dari klien saya, saudara Simon Pak Paan, di mana dalam hal ini Pak, klien saya meminjamkan duit sebesar 1 miliar dengan bunga 20% dan dengan jatuh tempo lamanya 1 tahun, yang dimana dalam jangka waktu 5 bulan klien saya mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi dalam artian apa ini Pak? Perusahaan klien saya sedang hampir bangkrut gitu Pak. Jadi dimana membutuhkan suntikan dana. Jadi karena adanya hampir pilot begitu Pak ya? Hampir pilot Pak. Oh. Jadi Pak, karena adanya dana yang dipinjam kepada saudara Bapak Ciung, ya tentunya klien saya ingin menagih, ya walaupun tidak sesuai dengan tempo waktu yang dijanjikan, ya sebagaimana mungkin kami mengambil langkah terbaik agar dapat bernegosiasi dengan saudara dari Bapak Ciung dan kuasa hukumnya, tetapi tidak jumpa. Begitu Pak kira-kira. Nah, oke, baik. Dalam hal ini pihak debitur ingin memberikan klarifikasi. Demikian Pak, saya kuasa hukumnya, kuasa hukum dari saudara Ciung. Benar yang dikatakan kuasa hukum dari kreditur, tetapi memang benar juga Pak, kami tidak dapat melanjutkan permohonan mereka ingin melunasinya karena memang klien saya tidak memiliki uang untuk melunasinya Pak. Begitu demikian Pak. Baik. Saya juga butuh klarifikasi daripada kedua belah pihak dalam hal ini. Apakah yang disampaikan dari kuasa hukumnya tadi benar? Benar Pak. Demikian? Ya, Saudara Ciung. Benar juga saudara Ciung? benar Pak. Jika mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, jika memang benar dapat dibuktikan bahwasannya perusahaan Bapak Simon Gani Pak Paan dalam keadaan susah, dalam artian menuju pilot, bila mana dapat dibuktikan Pak ya, itu kita bisa kategorikan ke dalam keadaan yang memaksa, unsur-unsur keadaan yang memaksa di dalam suatu perjanjian sehingga perjanjian dapat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Namun perlu digarisbawahi bila mana itu dapat dibuktikan sebagaimana mestinya. Jadi dalam hal ini karena kepentingan atau keadaan yang memaksa, maka pihak kreditur meminta percepatan pembayaran utang. Betul Pak ya. Kalau saran dari saya sebagai negosiator, perlu juga kedua belah pihak sadari atau ketahui bahwasanya saya di sini bersifat pasif. Saya ini mempertemukan kehendak kedua belah pihak. Bila mana ada titik tengahnya dan itu merupakan kesepakatan bersama, ya itulah hasil daripada negosiasi kita. Dalam hal ini saya memberikan tawaran solusi kepada kedua belah pihak bahwa mengingat kondisi kedua belah pihak punya permasalahan masing-masing, kita ambil saja jalan tengahnya.
pihak debitur belum mempunyai dana yang cukup untuk melunasi hutangnya, sementara pihak kreditur butuh pembayaran, dalam artian menerima piutang. Tadi bunganya sebesar 20% Pak ya? 20% Pak. Bila mana bunganya dipotong sebesar 10%, apakah ada keberatan dari pihak debitur? Begini Pak, makasih buat pandangan yang Bapak berikan. Cuman saat ini memang kami tidak memiliki uang Pak. Percuma kan kita juga potongan bunga 10% kalau memang uang kami untuk membayar tidak ada begitu Pak. Tapi saya perlu mendahului. Bagaimana kira-kira tawaran dari pihak kreditur? Apakah ingin memberikan potongan atau Kalau untuk itu Pak, jangan sampai pelunasan? siapa kalau untuk itu Pak, sedemikian sudah berdiskusi dengan klien saya di mana kami memutuskan untuk mengurangi beban daripada bunga pokok sebesar 10% dari mana sebelumnya 20%, begitu kira-kira Pak. 10% Pak ya? 10% Pak. 10% dan keseluruhan utang itu dibayarkan. Artinya nanti pihak debitur membayarkan 1M 100 juta begitu Pak ya? Betul Pak. Sekaligus. Siap Pak. Iya Pak. Bagaimana kira-kira pihak? Kami tidak dapat memenuhinya Pak. Tidak dapat memenuhinya karena memang kami tidak memiliki uang Pak saat ini. Jadi tawaran apa atau apa kepentingan Bapak yang ingin Bapak sampaikan dalam forum ini? Nah begini Pak, kalau itu pun kalau dari klien saya, kalau bisa tawaran 15% pemotongan dan itu dicicil suku pinjaman setengah Pak, dibayarkan. Yang bisa diusahakan itu pun tidak waktu yang dekat Pak ya. Setengah pembayaran Pak ya? Iya Pak, kalau untuk melunasi semua nggak bisa Pak, karena ini sudah memaksa di luar dari perjanjian kan Pak. Ini karena sudah sampai ke tahap negosiator, ya kita ngambil jalur tengahnya aja menurut pandangan kami begitu Pak. Jadi dalam artian pembayaran ini dilaksanakan jumlahnya itu setengah dari jumlah hutang Bapak, Iya. itu sebesar 500 juta ditambah Iya. 5 sebesar 5%, Iya. 50 juta Pak ya? Iya Pak. Artinya 550 juta dibayar sekaligus. Iya Pak, itu jangka yang kira-kira 1 bulan ke depan lah Pak yang bisa kita usahakan Pak. Bagaimana pihak kreditur? Kalau dari kreditur Pak, saya mewakili kreditur untuk pembayaran yang setengahnya karena bunga sudah dipotong 15%. Ya kiranya minggu ini bisa dibayarkan Pak. Minggu ini? Minggu ini Pak. Karena kebetulan ini memang sangat urgent Pak, mendadak perluan kami Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Punya gimana? Apakah dapat kita penuhi? Iya. 1 minggu. Selama 1 minggu ke depan dari hari ini pihak debitur membayarkan hutang sebesar 500 juta ditambah bunga 5%, 50 juta. Bagaimana kira-kira Pak? Oh kalau begitu Pak, tunggu. Itu sih masih berat bagi kami Pak, cuman tergantung kepada klien saya dulu untuk mempertimbangkannya apakah bisa memberikannya. Silakan konsultasi dulu Pak ya, Iya Pak. supaya kita cari solusinya. Oke, itu dari klien saya mengatakan memang betul-betul dia masih belum dapat memenuhinya. Kalau bisa tetap dia mempertahankan 1 bulan, itu yang bisa gambarannya dia untuk melunasinya Pak. 1 bulan. 1 bulan dengan potongan bunga 15% itu Pak. Tadi pihak kreditur mengatakan bahwasannya dalam hal ini 1 minggu karena ada keadaan urgent. Mohon dijelaskan dulu. Yang urgent ini apa Pak? Maksud dari kata urgent ini Pak, ya perusahaan klien saya sedang mengalami kebangkrutan Pak, di mana gaji karyawan pun sedang pikir-pikir Pak dalam pembayarannya. Jadi oleh sebab itu Pak, ya tentunya jelas dibutuhkan dana dalam membayar hak-hak daripada karyawan dan juga utang-utang perusahaan. Di mana itu Pak sebelumnya keseluruhan dari pinjaman yang diberikan oleh Bapak Simon yang dibutuhkan dan harus
cepat didapatkan. Bagaimana Pak? Tetap nggak bisa juga Pak ini Pak, kita wujudkan. Di balik itu juga ya maunya mereka juga ngerti keadaan kami Pak. Kan sesuai dengan perjanjian juga 1 tahun seharusnya. Nah, bila permasalahan ini dibawa ke jalur hukum, maka permasalahan internal Bapak sendiri juga nanti tidak akan terselesaikan. Sebab bila mana dibawa ke jalur hukum akan mengakibatkan rentan waktu yang lama di dalam hal penyelesaian sengketanya. Dan itu pun tidak ada win-win solution. Karena itu mah putusan hakim yang menilai. Pasti ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tapi kita dalam negosiasi ini kan mencari jalan tengah, titik tengahnya yang tidak merugikan kedua belah pihak, yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Ya kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi saya harapkan pihak kreditur dan debitur dapat berpikir dengan bijaksana, dengan kepala dingin, supaya dicapai hasil pada negosiasi kali ini. Pak. Bagaimana Pak? Bisa diturunkan tempo waktunya? Tempo waktu bagaimana jalan maksudnya Pak? Bahwasanya pihak kreditur perusahaannya diambang kepada kita. Oh. Jadi dengan jangka waktu yang Bapak tawarkan selama 1 bulan, itu akan mengakibatkan perusahaan kreditur. Kalau bisa secepatnya, karena dibutuhkan juga dana, gitu Pak. Di sini saya ingin luruskan bahwasanya tidak mempersulit Bapak. Saya sebagai negosiator pihak netral. Baik, terima kasih Pak. Cuman kalau namun diharuskan 1 minggu, kami tetap tidak dapat untuk memenuhi ya Pak. Cuman ya tergantung kesepakatan masing-masing bagaimana untuk kelanjutannya Pak. Kalau untuk 1 minggu kami tidak dapat memenuhinya. Begitu Pak. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang bisa Bapak? Cuman ya tetap 1 bulan itu Pak. 1 bulan. 1 bulan Pak. Itu Gimana, Pak? Ada pandangan baru Pak dari klien saya Pak. Ya bagaimana waktunya kita perpanjang Pak jadi 2 minggu Pak? Persingkat maksudnya? Enggak, kita kasih tipe waktu yang lebih panjang Pak, 2 minggu untuk melakukan pembayarannya Pak. Iya, tawar 2 minggu? 2 minggu Pak. Oh, bagaimana Pak? Gimana? Tetap katanya Pak 1 bulan ini Pak. 1 bulan. Tolonglah Pak. Ya kita bersama-sama, kami juga butuh usaha juga untuk meminjam ke tempat lain ini Pak. Belum ada duit Pak. Bagaimana kami menolong Bapak sementara kami tidak memilikinya? Itu tidak memperluas masalah Pak. Kita kan datang kemarin untuk menegosiasikan bagaimana agar kita dapat berdamai Pak. Mencari jalan tengah. Benar. Saya kira sudah terlalu melebar Bapak sekalian. Iya. Nah, difikskan saja tentang jangka waktu pembayarannya, jangan sampai Iya, melebar. begitu Pak kira-kira. Jangan dipanjangkan. Tawaran Bapak dari 2 minggu. 2 minggu Sementara sudah waktu yang bagus Pak. bagaimana kalau 3 minggu? Ya 3 minggu Pak sudah hampir 1 bulan Pak. Ya, tapi kan ada perbedaan 7 hari Pak. Ya. Kalau boleh 3 minggu Pak, itu sekalian ikut bunganya ya Pak, 5%. Nah, terkait dengan bunga sudah kesepakatan tadi kan, bunga sekitar 5% kan? Bagaimana Pak? 3 minggu? Begitulah Pak, kira-kira demi kebersamaan kita dan kekeluargaan kita ini Pak, biar ke depan kitanya sekarang, kitanya ke depan gitu kan Pak ya. Ya kita usahakan lah Pak, selama 3 minggu ini Pak ya. 3 minggu? Iya, kita upayakan Pak. Oke, sepakat Pak? Sepakat Pak. Sepakat. Dalam artian nanti pihak debitur membayarkan utang sebesar 550 juta kepada pihak kreditur. Iya. Dibayarkan secara langsung atau ditransfer Pak? Gimana? Itu kesepakatan kedua belah pihak? Supaya jelas? Transfer aja ya. Transfer aja Pak. Iya. Kesepakatan transfer aja Pak ya. Baik, silakan Ibu Notulen supaya dibacakan apa yang menjadi kesepakatan pada negosiasi kali ini, supaya kita buatkan. Perlu saya informasikan kepada kedua pihak, ini akan kita bikin kepada MOU nanti kesepakatan. Bila mana salah satu pihak nanti wan prestasi di sini tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di dalam kesepakatan ini,
maka ada konsekuensinya juga Pak ya. Iya, Pak. Karena ini kita akan daftarkan juga nanti ke kantor notaris. Baik, Pak. Terkait dengan kantor notarisnya, apakah kedua belah pihak yang menentukan atau saya? Bapak Kalau baiknya Bapak aja lah, Pak, biar lebih terpercaya, Pak. Tolong Bu dibacakan apa yang menjadi kesepakatan pada negosiasi kali ini. Baik, saya akan membacakan setelah melakukan negosiasi antara kreditur dan debitur, yang mana kesepakatan yang disetujui diantaranya adalah hutang dibayarkan setengah dan dari hutang yang telah diterima dan setengah dari bunganya, yaitu 500 juta dengan bunga 50 juta dalam waktu tempo 3 minggu dengan syarat pembayaran dilakukan sekaligus bersamaan dengan bunganya. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening kreditur yaitu Bapak Simon. Baik, terkait dengan teknisnya, nomor rekening dan lain sebagainya, itu internal Bapak ya? Iya, Pak. Oke, jadi begitulah kesepakatan kita kali ini sebagai apakah dalam artian nanti pihak debitur membayarkan utang sebesar 550 juta kepada pihak kreditur. Iya, Dibayarkan secara langsung atau ditransfer Pak? ya, Itu kesepakatan kedua belah pihak. Supaya jelas. transfer aja ya. Boleh aja Pak. Iya, kesepakatan transfer aja, Pak ya. Baik, silakan Ibu Notulen supaya dibacakan apa yang menjadi kesepakatan pada negosiasi kali ini. Supaya kita buatkan, perlu saya informasikan kepada kedua belah pihak, ini akan kita bikin kepada MOU nanti kesepakatan. Bila mana salah satu pihak nanti prestasi di sini tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di dalam kesepakatan ini, maka ada konsekuensinya juga Pak ya. Iya, Pak. Karena ini kita akan daftarkan juga nanti ke kantor notaris. Baik, Pak. Terkait dengan kantor notarisnya, apakah kedua belah pihak yang menentukan atau saya? Bapak Kalau baiknya Bapak aja lah, Pak, biar lebih terpercaya, Pak. Tolong Bu dibaca. Halo Pak Ega. Gimana keberadaan sekarang Pak? Oh di kantor Pak ya. Oh jadi gini Pak, ada pada hari ini saya sedang melaksanakan negosiasi dan kesepakatannya sudah ada. Jadi ini mau diaktakan Pak, dalam artian dibikin MOU-nya Pak, supaya sah, supaya didaftarkan di kantor Bapak Pak. Barangkali bisa dari Bapak ke sini Pak, supaya bikin dibuatkan akta kesepakatannya di hadapan Bapak saja nanti. Baik Pak, lokasinya di Hotel Maridang-Edang Pak, di lantai 4-nya Pak ya. Nah, di ruang rapat. Ya Pak, jangan datang Pak ya, ditunggu Pak ya. Secepatnya Pak ya. Pak, waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Oh Pak, ini tidak ada rupanya. Oh iya Pak, Sini, Bapak. Pak. Ya. Di bawah sekali Pak. Bawa. Ya. Baik, saudara-saudara, perkenalkan nama saya Edgar Panjaitan. Saya di sini sebagai notaris. Dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AU/38/AH/12/4 tahun 2015 tentang pengangkatan notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi Bapak punya legalitas sebagai notaris Pak ya. Baik, Pak. Dibaca dulu legalitasnya. Saya sah. Jadi Bu, permakda di apanya, nota kesepakatannya sudah dibikin kan? Supaya penandatanganannya langsung di hadapan Bapak notaris kita ini. Mohon dikeluarkan Bu. Iya, Pak. Iya, ini Bu. Ini adalah nota, perlu saya jelaskan Pak, ini adalah nota kesepakatan dari pihak kreditur dan debitur terkait dengan perjanjian utang piutang yang dalam pelaksanaannya muncul permasalahan di mana pihak kreditur mendagih lebih cepat utangnya. Nah, sementara pihak debitur tidak dapat melaksanakan sebagaimana mestinya di permintaan oleh pihak kreditur. Nah, dengan negosiasi yang tadi terjadi, timbullah kesepakatan bahwasannya pembayaran dibayarkan
sebesar 5,5 dari jumlah total utang tadi sebesar 1 M Pak ya. Nah, bahwasanya kemudian akan dibayarkan sebesar 50% sehingga 500 juta, bunga dipotong dari 20% menjadi 5%, sehingga total pembayaran adalah 550 juta, dibayarkan 3 minggu semenjak hari ini ya. Jadi ini adalah notaris, sudah dibaca tadi SK pengangkatan notarisnya. Jadi ini akta kita bikin di hadapan notaris, jadi ini punya legalitas. Nah, bila mana nanti tidak ada salah satu pihak yang ada prestasi, kita punya konsekuensi hukum, ya kan? Nah, jadi saya kira nanti kamu saja ke jalur hukum bila mana melenceng dari nota kesepakatan ini, gitu Pak ya? Siapa? Ya, sudah dituangkan di dalam poin. Oke, baik Pak. Nah, dari pihak siapa dulu Pak? Penanda tangannya dulu. Boleh Pak, dari itu Pak. Ini juga Pak. Ya, ikut Pak. Ada kolom tanda tangannya juga di situ Pak. Kasih pengacara kondangan Pak. Oke, silakan kasih ke pengacara. Nah, pada kesempatan ini juga bahwa notulen sudah membuat notulen tadi, dalam artian tidak punya kepentingan lagi, tidak punya tugas lagi notulen di sini. Maka dalam hal ini notulen kita jadikan saksi. Jadi bikin tadi format suratnya. Ya. Jadi untuk izin bertanya Pak nih, itu kan kita sudah letakkan nih. Jadi supaya ada bahan tertinggal kepada kami kuasa hukumnya, apakah kami tidak dapat menerima surat perjanjian ya Pak ini? Ya, surat perjanjiannya nanti bikin dirangkap 3 Pak. Ya. Aslinya saya yang pegang nanti, yang bermaterai. Ya Pak. Nah, nanti saya berikan kepada kedua belah pihak nanti. Iya. Terakhir penandatangannya saya dan notaris Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi nanti didaftarkan di kantor Bapak ya. Iya. Jadi barangkali dengan ini, mohon maaf tadi saya keliru bahwa saya aslinya nanti karena kita pakai notaris, yang megang aslinya adalah notaris. Baik, sekarang kita tutuplah negosiasi kita ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya negosiasi ini dengan lancar dan baik, dan atas partisipasi dari kedua belah pihak, dari notulen juga, dari Bapak juga selaku notaris, saya juga berterima kasih. Maka dengan ini negosiasi kita telah mencapai kesepakatan dan telah berakhir. Maka dengan ini berakhirlah negosiasi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih kontak Pak. Pak, buru-buru ada waktu Pak. Saya boleh makan mana Pak? Di lain Pak. Oh, boleh. Jadi Bapak, boleh Pak? Kalau kita bisa makan malam, syukuran di layar. Bisa. Oke. Kita langsung lagi Pak ya. Izin balik Pak ya. Bisa ya.